Pada puncak kejayaannya, Matahari mencatat omset triliunan rupiah, ribuan toko, puluhan ribu karyawan, dan satu nama Hari Darmawan nyaris tak tergantikan di puncak kejayaannya. Ia adalah orang yang mengubah cara Indonesia berbelanja, membawa department store modern ke kota-kota kecil, menjadikan retail sebagai mesin ekonomi nasional, bukan sekedar toko, tapi sistem kehidupan. Namun kisah ini tidak berakhir di ruang rapat atau lantai bursa. Pada 10 Maret 2018, tubuh Hari Darmawan ditemukan tak bernyawa di Sungai Ciliwung, hanya sekitar 100 meter dari vilanya sendiri di Cisarua. Seorang raja retail yang membangun imperium selama lebih dari setengah abad mengakhiri hidupnya di aliran sungai yang sunyi. Polisi menyebutnya kecelakaan, namun publik terlanjur bertanya-tanya, karena ketika seorang tokoh sebesar itu pergi tanpa saksi di tengah hujan deras dan gelap malam, fakta sering kalah cepat dari spekulasi. Bagaimana mungkin seseorang yang pernah menjual segalanya, dari pakaian anak hingga mimpi kelas menengah Indonesia, berakhir seperti ini? Dan lebih penting lagi, apa yang sebenarnya terjadi di balik kejayaan dan kejatuhan Hari Darmawan? Inilah kisah tentang ambisi besar, keputusan moral, dan harga yang harus dibayar oleh seorang arsitek retail modern Indonesia. Mari kita mulai dari awal. Akar seorang pedagang dari Makassar ke Pasar Baru. Hari Darmawan lahir pada 27 Mei 1940 di Makassar, Sulawesi Selatan. Sebuah kota pelabuhan yang sejak lama membentuk watak para pedagang dan perantau. Ia lahir dengan nama Tan Chan Hock, sebagai bagian dari keluarga besar yang sederhana namun pekerja keras. 12 bersaudara yang tumbuh dalam ritme hidup perdagangan lokal. Ayahnya, Tan Asyong, adalah pengusaha produk pertanian di Makassar, tipe pengusaha lama yang menggantungkan bisnis pada jaringan kepercayaan dan keberanian mengambil resiko. Sejak kecil Hari sudah akrab dengan dunia usaha, bukan lewat cerita sukses, melainkan lewat kenyataan pahitnya. Ketika usianya sekitar 5 tahun, usaha ayahnya mengalami kebangkrutan. Rumah yang sebelumnya penuh keyakinan berubah menjadi ruang sunyi yang serat kekhawatiran. Bagi Hari kecil, peristiwa itu menjadi pelajaran awal yang membekas sepanjang hidupnya. Bisnis bisa runtuh kapan saja dan tidak ada jaminan bahwa kerja keras hari ini akan otomatis berbuah esok hari. Namun dari situlah pula ia belajar satu hal penting. Jatuh bukan akhir selama seseorang mau membangun kembali dari bawah. Tahun-tahun berlalu, Indonesia baru saja menata diri sebagai bangsa merdeka dan kesempatan tidak selalu datang ke daerah. Seperti banyak anak Makassar lainnya, Hari tumbuh dengan kesadaran bahwa masa depan harus dicari, bukan ditunggu. Takdir kemudian membawanya pada pernikahan dengan Ana Janti. Dalam beberapa sumber ditulis Ana Yanti, sebuah peristiwa personal yang kelak menjadi titik balik dalam hidup dan karirnya. Melalui pernikahan ini, Hari bersentuhan langsung dengan dunia retail. Ayah mertuanya memiliki sebuah toko pakaian anak di kawasan Pasar Baru, Jakarta bernama Mickey Mouse. Pasar Baru bukan sekedar lokasi perdagang. Ia adalah sekolah keras bagi para pedagang kelas menengah. Tempat selera konsumen, kecepatan perputaran barang, dan ketepatan harga diuji setiap hari. Namun, toko itu bukan hadiah. Hari menolak menjadi menantu yang sekedar menerima. Pada 24 Oktober 1958, di usia yang baru menginjak 19 tahun, ia mulai mengelola toko tersebut dengan tekad untuk berdiri di atas kaki sendiri. Ia membeli toko itu dari ayah mertuanya dengan cara mencicil. Keputusan itu bukan sekedar transaksi bisnis, melainkan pernyataan sikap. Hari ingin membangun sesuatu yang benar-benar ia miliki, bukan yang sekedar diwariskan. Toko Mickey Mouse pada awalnya tidak besar. Luasnya diperkirakan sekitar 100 meter persegi. Ruangannya padat, rak-raknya sederhana dan setiap sudut harus dimanfaatkan dengan cermat.
Seiring waktu, toko itu berkembang, menambah ruang, menyatu dengan toko-toko di sekitarnya, hingga akhirnya membesar. Namun, yang terpenting bukan luas fisiknya, melainkan cara berpikir yang tumbuh di dalamnya. Barang yang dijual adalah pakaian anak impor dipadukan dengan produk lokal buatan tangan istrinya sendiri, yang diberi merek MM Fashion. Dari sinilah Hari belajar bahwa bisnis tidak selalu harus memilih antara impor atau lokal. Yang penting adalah kualitas, harga yang masuk akal, dan kepercayaan pembeli. Ia tidak mengejar margin besar, sebaliknya ia memilih keuntungan kecil yang berputar cepat dan stabil. Barang harus bergerak, uang harus berputar, dan pelanggan harus merasa pulang dengan senyum. Hari belajar membaca pasar dengan cara mengamati. Ia memperhatikan kapan orang datang, apa yang mereka pegang, dan apa yang membuat mereka ragu sebelum membeli. Dari toko kecil di pasar baru itu, ia mulai memahami sesuatu yang kelak menjadi kekuatannya, psikologi konsumen kelas menengah Indonesia. Mereka sensitif terhadap harga, setia pada toko yang dipercaya, dan selalu mencari nilai, bukan sekadar merek. Pada rentang tahun 1958 hingga 1967, Hari Darmawan belum dikenal sebagai toko besar. Ia hanyalah seorang pemuda yang setiap hari membuka toko, menghitung stok, melayani pembeli, dan menutup hari dengan kelelahan yang jujur. Namun justru di masa inilah fondasi terpenting hidupnya terbentuk. Kebangkrutan ayahnya mengajarkannya kehati-hatian. Cicilan toko mengajarkannya tanggung jawab, pasar baru mengajarkannya realitas bisnis Indonesia yang sesungguhnya, keras, cepat, dan tak memberi ampun pada yang lengah. Akuisisi The Zone dan kelahiran Matahari. Memasuki akhir dekade 1960-an, Hari Darmawan bukan lagi sekedar pemilik toko kecil di pasar baru. Pengalamannya mengelola Mickey Mouse telah mengasah insting dagang yang tajam. Ia mulai melihat pasar baru bukan hanya sebagai tempat berjualan, tetapi sebagai peta peluang, di mana toko-toko lama yang tak mampu beradaptasi perlahan kehilangan napas. Pada tahun 1968, sebuah kabar beredar di kalangan pedagang pasar baru. Pemilik toko besar bernama The Zone tengah mempertimbangkan untuk menjual usahanya. The Zone bukan toko biasa, ia adalah peninggalan era kolonial, sebuah department store bergaya Belanda dengan nama yang berarti matahari. Besar, mapan, dan syarat sejarah, namun juga kaku, terjebak dalam cara lama dan semakin sulit membaca selera konsumen Indonesia yang sedang berubah. Bagi banyak orang kabar itu hanyalah gosip. Bagi Hari Darmawan itu adalah panggilan. Ia memahami satu hal penting, bahwa bisnis tidak runtuh karena pesaing yang kuat, tetapi karena ketidakmampuan untuk berubah. The Zone memiliki gedung, nama, dan lokasi strategis, tetapi kehilangan denyut zamannya. Dan di sanalah Hari melihat peluang terbesar, bukan untuk meniru The Zone, tetapi untuk menghidupkannya kembali dengan jiwa baru. Proses menuju akuisisi tidaklah mudah. Hari bukan pengusaha besar dengan modal berlimpah. Ia mengambil langkah yang berani untuk ukuran Indonesia saat itu. Ia mengandalkan pinjaman bank, sebuah keputusan yang penuh resiko, karena kegagalan berarti kehancuran finansial. Namun justru disitulah keberanian Hari terlihat jelas. Ia bertaruh bukan pada spekulasi, melainkan pada pengalaman, disiplin, dan pemahamannya tentang pasar. Pada tahun 1972, akuisisi The Zone akhirnya tuntas. Gedung tua itu mulai direnovasi bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara filosofi. Tata letak diubah agar lebih terbuka, barang-barang disusun agar mudah dijangkau, harga dibuat lebih rasional. Pelanggan tidak lagi diperlakukan sebagai tamu elit, melainkan sebagai bagian dari denyut kehidupan toko itu sendiri. Bersamaan dengan proses renovasi, sebuah perubahan identitas mulai terjadi secara perlahan. Nama Matahari mulai digunakan bertahap, bukan kebetulan.
The zone dalam bahasa Belanda memang berarti matahari, tetapi bagi Hari, kata itu memiliki makna yang jauh lebih personal. Ia melihat matahari bukan sekedar terjemahan, melainkan simbol. Matahari adalah pusat, sumber cahaya, dan penentu ritme kehidupan. Ada pula permainan makna yang halus namun disengaja. Matahari bisa dibicara sebagai cara pandang Hari Darmawan terhadap dunia retail. Sebuah tokoh yang dibangun bukan berdasarkan tradisi kolonial atau gengsi lama, tetapi dari pemahaman mendalam tentang konsumen Indonesia, praktis, sensitif harga, dan haus akan pilihan. Pada 15 Desember tahun 1973, nama Matahari diresmikan sepenuhnya sebagai identitas toko. Hari itu bukan sekedar pergantian papan nama, ia menandai lahirnya sesuatu yang benar-benar baru. Untuk pertama kalinya, Indonesia memiliki department store modern yang lahir dari tangan pengusaha lokal. Dirancang untuk masyarakatnya sendiri dan digerakkan oleh logika pasar domestik, bukan warisan kolonial. Matahari Department Store pertama pun berdiri, bukan sebagai simbol kemewahan, tetapi sebagai ruang retail dan inklusif, efisien dan hidup. Dari The Zone yang hampir padam, Matahari lahir sebagai pusat gravitasi baru dalam dunia perdagangan Indonesia. Dan di titik inilah Hari Darmawan berhenti menjadi pedagang yang jeli. Ia bertransformasi menjadi arsitek retail nasional, yang bukan hanya menjual barang, tetapi membentuk cara orang Indonesia berbelanja. Ekspansi nasional dan lahirnya retail modern Indonesia. Memasuki akhir 1970-an, Matahari bukan lagi sekedar toko besar di pasar baru. Ia telah menjadi sebuah konsep, cara baru dalam melihat perdagangan retail. Hari Darmawan menyadari bahwa jika Matahari ingin bertahan, ia tidak boleh tetap diam. Retail bukan tentang menunggu pelanggan datang, melainkan tentang hadir di tempat mereka hidup. Pada tahun 1977, Hari mengambil keputusan yang akan mengubah wajah perdagangan Indonesia, yaitu ekspansi nasional. Bukan ekspansi agresif tanpa kendali, tetapi pertumbuhan yang disiplin. Ia membuat target membuka 1 gerai baru di setiap tahun. Bagi Hari, kecepatan bukan tujuan, keberlanjutanlah yang utama. Langkah simboliknya terjadi pada 28 Maret 1980, ketika Matahari membuka gerai pertamanya di luar Jakarta, di Bogor, dengan nama Sinar Matahari. Pilihan Bogor bukan kebetulan. Kota ini dekat secara geografis, tetapi berbeda secara demografis. Jika konsep Matahari berhasil di Bogor, artinya ia bisa hidup di kota-kota lain Indonesia. Dan ternyata konsumen menyambutnya dengan baik. Di fase inilah Hari mulai menyempurnakan apa yang kelak dikenal sebagai retail modern Indonesia. Ia banyak belajar dari model department store Jepang, khususnya Sogo. Bukan meniru mentah-mentah, tetapi menyerap esensinya. Toko harus terang, rapi, dan nyaman. Produk harus lengkap, dari kebutuhan harian hingga sandang keluarga. Harga harus transparan. Pelanggan tidak boleh merasa terintimidasi, tetapi juga tidak diremehkan. Dari sinilah lahir konsep yang pada masanya masih asing di Indonesia, one stop shopping. Dalam satu atap, konsumen bisa menemukan hampir semua yang mereka butuhkan. Berbelanja tidak lagi menjadi aktivitas yang melelahkan, melainkan pengalaman. Matahari perlahan mengubah kebiasaan masyarakat dari belanja terpisah-pisah di banyak toko kecil menjadi kunjungan rutin ke satu pusat retail yang terpercaya. Pada dekade ini, Matahari tidak hanya tumbuh dalam jumlah, tetapi juga dalam pengaruh. Ia menjadi pelopor retail modern Indonesia, bukan karena paling mewah, tetapi karena paling relevan. Di saat banyak toko masih mengandalkan intuisi, Matahari mulai berpikir dalam sistem, pengelolaan stok, tata ruang, pelatihan karyawan, dan pemahaman data penjualan. Retail bukan lagi seni semata, tetapi juga ilmu. Memasuki pertengahan 1980-an, skala Matahari menuntut struktur yang lebih kokoh.
Pada 11 Maret 1986 didirikanlah PT Matahari Putra Prima dengan Hari Darmawan sebagai Presiden Direktur. Ini adalah fase konsolidasi. Saat visi pribadi harus diterjemahkan menjadi organisasi yang bisa berjalan tanpa selalu bergantung pada orang. 6 tahun kemudian, pada 21 Desember 1992, Matahari melangkah ke babak baru dengan melakukan penawaran umum perdana saham. Entitas induk PT Matahari Putra Prima Tbk resmi melantai di bursa dengan kode saham MPPA. Pada fase ini penting untuk dicatat entitas LPPF belum ada. Matahari masih satu tubuh, satu sistem, dan satu kepemimpinan. Tahun 1992 menjadi penanda puncak fase pertumbuhan awal. Matahari telah memiliki 36 gerai yang tersebar di 16 kota di seluruh Indonesia. Lebih dari itu, pangsa pasarnya mencapai sekitar 55% dari retail modern nasional. Sebuah dominasi yang hampir tak tertandingi pada masanya. Namun yang paling penting bukanlah angka-angka itu. Yang lebih fundamental adalah perubahan yang terjadi di masyarakat. Matahari telah mengajarkan Indonesia cara baru berbelanja, cara baru membangun retail, cara baru memperlakukan konsumen kelas menengah yang tengah tumbuh. Hari Darmawan tidak lagi sekedar membangun toko, ia membangun ekosistem. Dan seperti semua ekosistem besar, tantangan berikutnya tidak datang dari luar, melainkan dari besarnya skala itu sendiri. Puncak kejayaan dan ambisi 1000 gerai. Memasuki awal 1990-an, Matahari berada di titik yang oleh banyak orang disebut sebagai fase emas. Jaringan gerainya telah menjangkau kota-kota besar Indonesia. Sistem operasionalnya semakin matang dan pasar kelas menengah tumbuh cepat seiring stabilitas ekonomi nasional. Bagi Hari Darmawan, inilah momen ketika semua pelajaran masa lalu, dari toko kecil Mickey Mouse hingga ekspansi nasional, terasa menemukan pembenarannya. Namun justru di saat inilah Hari mulai berpikir lebih jauh. Ia memahami bahwa dominasi hari ini tidak menjamin relevansi esok hari. Konsumen Indonesia semakin beragam, dan satu format toko tidak lagi cukup untuk melayani semuanya. Maka Matahari mulai melakukan diversifikasi format retail, sebuah langkah berani yang jarang dilakukan pengusaha lokal pada masanya. Untuk segmen bawah, Matahari meluncurkan super ekonomi, format yang menekan harga serendah mungkin, mengandalkan volume besar dan efisiensi ekstrim. Di sisi lain spektrum, Hari memperkenalkan Galeria, sebuah konsep department store kelas atas yang digarap dengan sentuhan Jepang. Toko ini dirancang oleh konsumen urban yang mulai mengenal gaya hidup modern, dengan tata ruang lebih eksklusif dan pilihan produk yang lebih premium. Sementara itu, untuk menjawab perubahan pola belanja keluarga, lahirlah Mega M, format hipermarket yang menjual hampir segala hal dalam skala besar. Mega M bukan sekedar toko besar, ia adalah pernyataan bahwa Matahari ingin menguasai seluruh rantai pengalaman belanja, dari kebutuhan harian hingga barang tahan lama. Ambisi Matahari tidak berhenti pada format lokal. Hari Darmawan mulai membuka pintu bagi aliansi internasional, bukan sebagai simbol gengsi, tetapi sebagai alat pembelajaran dan akselerasi. Pada tahun 1994, Matahari menjalin kerjasama dengan Courts Retail Furniture dan Elektronik asal Singapura. 2 tahun kemudian pada 1996, nama besar Marks dan Spencer resmi masuk Indonesia melalui jaringan Matahari. Ini adalah sinyal kuat bahwa Matahari telah diakui sebagai mitra yang setara dengan pemain global. Menjelang pertengahan dekade, skala Matahari mencapai titik yang nyaris tak terbayangkan 1 dekade sebelumnya. Pada tahun 1996, perusahaan ini mempekerjakan sekitar 27.000 karyawan, sebuah mesin organisasi raksasa yang bergerak setiap hari. Omsetnya menembus sekitar 2 triliun rupiah, menjadikannya salah satu perusahaan retail terbesar di Asia Tenggara. Di tengah euforia itu,
Hari Darmawan menyimpan sebuah visi yang terdengar hampir mustahil, yaitu 1000 gerai matahari di seluruh Indonesia. Bagi sebagian orang itu terdengar seperti mimpi yang terlalu besar. Namun bagi Hari, angka itu bukan soal pamer skala. Ia melihat Indonesia sebagai negara kepulauan dengan ratusan kota yang belum tersentuh retail modern. Jika matahari ingin benar-benar menjadi milik rakyat banyak, maka ia harus hadir di mana-mana. Fase ini adalah puncak kepercayaan diri, sistem bekerja, pasar mendukung, dan mitra global datang sendiri. Matahari tidak lagi sekedar mengikuti arus zaman, ia merasa mampu membentuknya. Namun, sejarah sering menunjukkan bahwa ketika matahari berada tepat di atas kepala, bayangan justru menghilang. Resiko terbesar bukan datang dari luar, melainkan dari keyakinan bahwa segala sesuatu akan terus naik selamanya. Walmart, Mega M, dan tekanan sistemik. Menjelang akhir 1996, Matahari berada di puncak skala dan kompleksitas. Jaringan retail yang membentang luas, ribuan karyawan, berbagai format toko, dan ambisi 1000 gerai menuntut pembiayaan yang tidak lagi bisa ditopang hanya oleh arus kas operasional. Di titik inilah Matahari semakin dekat dengan dunia keuangan besar, dan dengan itu resiko yang lebih dalam. Lipo Group di bawah kepemimpinan James Riyadi menjadi mitra strategis yang penting. Lipo menyediakan pembiayaan dalam skala sangat besar. Angka sekitar 1,6 triliun rupiah sering disebut dalam berbagai laporan. Meski nilai ini sesungguhnya mencakup kewajiban, pembiayaan berlapis, dan skema restrukturisasi yang kompleks. Bagi Matahari, dana ini adalah bahan bakar untuk mempercepat ekspansi. Namun, bagi sistem, ini juga berarti ketergantungan baru. Melalui Lipo pula, Matahari bersentuhan langsung dengan raksasa retail dunia, yaitu Walmart. Kehadiran Walmart di Indonesia pada pertengahan 1990-an disambut sebagai tonggak sejarah. Banyak pihak percaya bahwa pemain lokal akan sulit bertahan menghadapi efisiensi, skala, dan daya tawar global Walmart. Ini bukan sekedar persaingan bisnis, tetapi pertemuan dua filosofi retail yang sangat berbeda. Hari Darmawan memilih untuk tidak menyingkir. Ia memilih menghadapi langsung. Sebagai respon, Matahari mempercepat dan memperkuat format Mega M, hypermarket yang dirancang khusus untuk menyaingi Walmart di medan yang sama. Mega M mengandalkan pemahaman lokal yang mendalam, lokasi strategis, penyesuaian produk dengan selera Indonesia, serta fleksibilitas harga yang tidak selalu bisa dilakukan pemain global. Pertarungan ini berlangsung keras, namun sering disalahpahami secara sederhana. Ketika Walmart hengkang dari Indonesia pada tahun 1997, narasi populer kerap menyederhanakannya sebagai kalah saing oleh pemain lokal. Kenyataannya jauh lebih kompleks. Mega M memang memberikan tekanan kompetitif yang nyata, tetapi itu hanyalah satu lapisan dari persoalan. Di balik layar terjadi konflik internal antara Walmart dan Lipo Group sebagai mitra lokal. Perbedaan pandangan secara strategi, kontrol, dan arah jangka panjang. Selain itu, situasi politik dan ekonomi Indonesia menjelang krisis 1998 mulai menunjukkan gejala ketidakstabilan. Nilai tukar goyah, kepercayaan investor menurun, dan resiko negara meningkat tajam. Bagi Walmart, Indonesia tiba-tiba berubah dari pasar potensial menjadi medan dengan terlalu banyak variabel yang tidak bisa dikendalikan. Keputusan hengkang lebih merupakan langkah manajemen resiko global daripada pengakuan kalah dagang. Namun, bagi Matahari, episode ini meninggalkan dampak yang tidak ringan. Persaingan dengan Walmart memaksa sistem bekerja pada batas maksimalnya. Ekspansi cepat, pembiayaan besar, dan tekanan operasional menciptakan beban struktural yang mulai terasa. Di atas kertas, Matahari masih tampak kuat, tetapi di bawah permukaan, sistemnya mulai tegang.
Seperti mesin besar yang terus dipacu tanpa cukup waktu untuk bernapas, Hari Darmawan kembali berdiri pada posisi yang familiar baginya sejak kecil, yaitu berhadapan dengan ketidakpastian. Bedanya, kali ini skalanya nasional, bahkan global. Tantangan yang datang bukan lagi soal menjual barang, melainkan soal menjaga keseimbangan antara ambisi dan ketahanan sistem. Dan tepat ketika pertanyaan-pertanyaan itu belum terjawab, badai yang jauh lebih besar mulai berkumpul di Cakrawala. Penjualan ke Lipo Group dan tahun yang meruntuhkan segalanya. Pada awal 1997, tanda-tanda bahaya mulai terlihat jelas bagi siapapun yang cukup dekat dengan jantung sistem matahari. Angka-angka masih tampak sehat di permukaan, tetapi struktur di baliknya mulai rapuh. Ekspansi cepat, pembiayaan besar, dan kompetisi berskala global telah meninggalkan jejak yang tidak ringan, terutama dalam bentuk utang jangka pendek berdominasi dolar Amerika. Ketika rupiah mulai terdepresiasi tajam, persoalan itu berubah dari teknis menjadi eksistensial. Kewajiban yang sebelumnya terukur tiba-tiba membengkak berlipat ganda. Likuiditas menipis, dunia usaha Indonesia perlahan memasuki wilayah yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Krisis belum resmi diumumkan, tetapi bagi mereka yang berada di dalam sistem, badai itu sudah terasa. Di tengah tekanan bisnis yang kian berat, Hari Darmawan menghadapi beban yang jauh lebih personal. Istrinya, Ana Yanti, menderita sakit keras yang bersifat kronis dan membutuhkan perhatian penuh. Pada saat yang sama, anak bungsunya, Norman, berjuang melawan epilepsi. Ini bukan rumor atau justifikasi belakangan, melainkan fakta yang konsisten disebut dalam berbagai kesaksian dekat dengannya. Hari berada pada persimpangan yang paling manusiawi antara menyelamatkan perusahaan yang ia bangun seumur hidup dan menjaga keluarganya tetap utuh. Pada Maret 1997, Hari Darmawan mengambil keputusan yang paling sunyi sekaligus paling menentukan dalam hidupnya. Ia menjual saham mayoritas PT Matahari Putra Prima kepada Lipo Group melalui skema stock swap. Bagi publik, langkah ini tampak seperti manuver bisnis besar. Namun, bagi Hari ini adalah bentuk penyerahan kendali demi keberlanjutan, bukan demi dirinya, melainkan demi sistem yang telah ia bangun. Keputusan ini sering disalahpahami sebagai tanda kelemahan, bahkan kepanikan. Padahal realitasnya jauh lebih kompleks. Matahari belum bangkrut. Hari tidak dipaksa, justru sebaliknya. Ia melihat lebih awal bahwa krisis likuiditas akan memukul keras siapapun yang memiliki utang jangka pendek dalam dolar. Dalam kondisi seperti itu, mempertahankan kontrol penuh bisa berarti menyeret ribuan orang ke dalam kehancuran bersama. Setahun kemudian, pada 1998, Indonesia benar-benar runtuh. Krisis moneter berubah menjadi krisis sosial dan politik. Kerusuhan Mei melanda berbagai kota besar. Dalam kekacauan itu, 7 toko besar Matahari dibakar. Jalur distribusi nasional terputus, pemasok tidak bisa mengirim barang, konsumen tidak berani keluar rumah. Bagi retail, ini adalah mimpi buruk paling sempurna. Namun karena keputusan yang diambil setahun sebelumnya, Matahari tidak runtuh sepenuhnya. Dengan Lipo sebagai pemegang kendali dan penopang finansial, perusahaan masih memiliki napas untuk bertahan. Hari Darmawan telah memilih jalan yang pahit, menyelamatkan ekosistem, puluhan ribu karyawan, ratusan pemasok, dan jaringan distribusi nasional. Meski itu berarti melepaskan karya hidupnya sendiri. Ini bukan kisah tentang kegagalan seorang pengusaha. Ini adalah kisah tentang seseorang yang memahami bahwa kepemilikan bukanlah tujuan akhir. Terkadang keberanian terbesar bukanlah bertahan sampai akhir, melainkan tahu kapan harus melepas.